Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Mari sejenak waktu kita bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini Sabtu 7 Mei 2022, sesuai bacaan harian Gereja Toraja dari Yehezkiel pasal 28 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Yehezkiel pasal 28 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Oleh pemeliharaanmu kami boleh tidur dan beristirahat, kami boleh bangun dengan berkat yang baru dari Tuhan. Sekarang kami akan memulai hari ini dengan bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh membaca firman-Mu dengan benar dan melakukan dengan benar dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 28 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Firman Tuhan berbunyi, nubuatan melawan Sidon. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sion, dan bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya, karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri, yang menusuk atau onak, yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Amin firman Tuhan. Bacaan ini diberikan judul renungan, semua karena kasih-Nya. Sesuai kesaksian Alkitab, Israel atau bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Kita bisa bandingkan atau lihat dalam Yesaya pasal 44 ayat 1. Meski bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, tentu Allah tidak akan membiarkan ketika umat Israel tidak setia kepada Tuhan, tidak hidup di dalam Tuhan. Maka Tuhan memakai bangsa lain untuk mengingatkan bangsa Israel. Bangsa lain menjajah bangsa Israel. Sidon adalah salah satu bangsa yang menjajah Israel. Namun di sisi lain, Allah mempertaruhkan kemuliaannya demi namanya yang besar, demi kasih-Nya kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel dihina oleh bangsa lain, terutama oleh Sidon dalam bacaan ini. Atas kasih-Nya pada bangsa Israel, melalui Nabi Yehezkiel, Allah menyampaikan firman-Nya di ayat 22 sampai ayat 24, bahwa Allah akan menjadi lawan dari Sidon, dan Allah akan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah Sidon. Dan
Allah akan menyampaikan kepada Sidon, bahkan memahami secara keseluruhan bagi orang Sidon, bahwa Dialah Tuhan. Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas mereka, bahwa Tuhan akan menunjukkan kekudusan pada Sidon. Tuhan akan mendatangkan sampar atas mereka, dan darah akan mengalir di jalan-jalan, dan orang akan mati rebah di tengah-tengah oleh karena pedang yang datang dari sekitarnya untuk melawannya. Lalu kemudian mereka pun akan memahami bahwa Dialah Tuhan. Tuhan tidak akan lagi membuat kaum Israel dan tetangganya menghina mereka dan menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Bahkan mereka akan mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Berkali-kali dalam bacaan ini, Tuhan menyampaikan, "Akulah Tuhan Allah." Untuk menjadi pemahaman besar baik kepada orang Israel pun kepada orang Sidon, bahwa Tuhan berkuasa atas segala apapun. Tuhan berkuasa atas orang Sidon, Tuhan berkuasa atas orang Israel. Tetapi karena kasih Tuhan, maka Tuhan membela umatnya, membela umat Israel, agar umat Israel tidak selama-lamanya dijajah oleh orang Sidon, tidak selama-lamanya berbangga atau senang ketika orang Israel dibuang oleh Allah, atau membiarkan orang Sidon menghina bangsa Israel. Tuhan akan membela umatnya, dan Tuhan tidak akan menyerahkan umatnya kembali. Pembelaan Tuhan terjadi kepada bangsa Israel sesuai dengan bacaan ini di ayat 25-26, bahwa Tuhan akan mengumpulkan kaum Israel dari tengah-tengah suku bangsa di mana mereka berserak, dan akan menunjukkan kekudusannya kepada bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa mengetahui bahwa Dia berkuasa atas segala apapun di muka bumi ini, dan bangsa-bangsa mengetahui bahwa Dialah Tuhan, Dialah yang maha besar. Sebagai umat ketebusan Allah, setidaknya bangsa Israel pun juga harus memahami bahwa betapa besar kasih-Nya bagi umat Israel. Oleh karena kasih Tuhan, umat Israel dibawa ke pembuangan untuk memurnikan pemahaman mereka, kasih mereka kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun dalam berbagai persoalan, kita akan ditolong oleh Tuhan dengan berbagai cara Tuhan. Tuhan akan menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas persoalan hidup kita, yang berkuasa atas diri kita, berkuasa atas masa depan kita, berkuasa atas rumah tangga kita, berkuasa atas anak-anak kita, berkuasa atas orang tua kita, berkuasa atas apapun yang kita miliki dalam dunia ini. Karena itu, Dia akan menyatakan kemuliaan-Nya demi namanya yang besar, karena kasih-Nya yang begitu besar yang harus dimaknai oleh semua orang. Karena itu baiklah kita memandang kepada Dia untuk melihat betapa besar kasih-Nya dalam kehidupan kita, dan bukan hanya melihat seberapa banyak persoalan kehidupan kita. Oleh cara Tuhan, Dia akan melepaskan kita seperti umat Israel yang dibawa ke pembuangan, tetapi oleh karena kasih Tuhan ditunjukkan begitu besar kepada umat Israel, bahkan kepada bangsa yang menjajah umat Israel. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel dan membela mereka. Tentu pembelaan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya juga akan dinyatakan. Pembelaan Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi-Nya akan dinyatakan. Karena itu mari kita juga menyatakan kasih kita kepada Tuhan, agar dalam seluruh kehidupan kita tidak hanya menanti berkat dari Tuhan, kita tidak hanya menanti pemeliharaan Tuhan, tetapi kita juga menyatakan kepada Tuhan betapa kita mengasihi-Nya. Demi kasih Tuhan, Dia datang ke dalam dunia ini. Demi kasih Tuhan, Ia memberikan keselamatan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu mari kita juga menyatakan kasih kita kepadanya di dalam seluruh kehidupan kita. Karena kasih Tuhan, Ia menjadi manusia. Karena kasih Tuhan, Ia menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita memaknai kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menantikan pertolongan darinya. Percayalah, Tuhan pasti membela orang yang mengasihi-Nya.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami alami pada saat ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, kiranya kami makin diteguhkan lewat firman-Mu yang kami baca pada saat ini. Iman kami makin kokoh untuk selalu percaya kepadamu, apapun adanya kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Terima kasih ya Tuhan untuk keluarga yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami alami di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami jumpai dalam hidup kami. Sekalipun mungkin setiap hal itu menyakitkan bagi kami, tetapi dalam iman kami selalu percaya bahwa kami akan memperoleh pengalaman yang indah dari setiap apapun yang kami jumpai. Ajari kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan jemaat-Mu, mendoakan setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Kiranya kasih setia-Mu menyertai mereka, melingkupi mereka. Yang dalam pergumulan kiranya Tuhan melepaskan, yang dalam kesakitan kiranya Tuhan menyembuhkan, yang dalam duka cita kiranya Tuhan menguatkan, yang ada dalam sukacita oleh karena hal-hal tertentu kiranya Tuhan menyempurnakannya. Ajari kami untuk senantiasa hidup karib bersama dengan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya pada Tuhan saja. Berdoa kepadamu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memeliharakan kami melalui pemerintah kami. Kiranya kami senantiasa diberikan damai dan sejahtera dari Tuhan dan hidup nyaman di dalam kasih dan setia dari Tuhan. Bapa di surga, sesungguhnya seluruh kehidupan kami mau serahkan hanya padamu saja. Ajari kami untuk senantiasa berserah hanya padamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai seluruh kehidupan kita.